Pemirsa TVNU, jumpa lagi dalam program Bicara. Dan kali ini kita berada di Coffee Corner, lantai 1 gedung PBNU nomor 164, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Pemirsa TVNU, resepsi akbar puncak peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang dilangsungkan di Sidoarjo, Jawa Timur baru saja usai. Tetapi animo warga Nahdien untuk terus berkhidmat dan menggelorakan semangat ber-NU sekaligus mensyukuri bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang kini memasuki abad keduanya belum surut. Di sejumlah tempat beragam kegiatan tasyakuran memperingati Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama masih marak digelar. Semangat yang dilatari oleh kehendak mengalap berkah raksasa bertabarukan dari para kiai, para muassis Nahdlatul Ulama dan para waliullah. Pemirsa TVNU, sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama mengemban mandat peradaban. NU yang berdiri pada saat dunia Islam berada pada titik nadir peradaban. Dalam perjalanan, kalangan Islam mencari jalan sendiri-sendiri untuk kembali bangkit. Di Nusantara, persemaian antara jejak Wali Songo, para muassis dengan jaringan sanad keilmuan yang memancar di segala penjuru dunia dan tersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berinisiatif mendirikan Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Inisiatif yang diperlukan untuk memulai konstruksi kebangkitan baru bagi peradaban Islam, Nusantara dan dunia. Sebuah upaya yang khas, unik dan berbeda dari peradaban Islam sebelumnya yang tidak pernah ditemui di negara manapun. Mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru menjadi penanda bahwa Nahdlatul Ulama siap melintasi fase sejarah berikutnya dengan realitas zaman yang berbeda dari sebelumnya. Realitas yang semakin kompleks dan dipenuhi oleh beragam dimensi tantangan. Bagaimana kompleksitasnya dan apa saja dimensi tantangan yang akan dihadapi oleh Nahdlatul Ulama di abad keduanya? Bersama kita telah hadir Profesor Asep Saifuddin Jahar. Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah yang akan membicarakan topik kita kali ini, yaitu tantangan NU di abad kedua dan masa depan peradaban Islam. Nah, pemirsa TVNU, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Prof, sebelum kita membahas topik kita kali ini kita pengen tahu rekam jejak Profesor. Ini kalau saya baca ini seperti disertasi. Ini kaya dengan rekam jejak pendidikan yang luar biasa. Dan Profesor menyelesaikan S2-nya di Kanada, kemudian doktoralnya di Leipzig, Jerman ya. Nah, ini isu-isu studi-studi terkait kemanusiaan, kemudian hak asasi manusia, filantropi, moderasi beragama dan macam-macam. Hingga persoalan syariah, ekonomi syariah. Nah, sebelum kita membahas topik kita, Prof, ini pemirsa TVNU juga pengen tahu ini bagaimana karena di sini juga tidak ada kapan Prof lahir gitu ya, dan latar belakang pendidikan Profesor ya. Dan kemudian bagaimana ceritanya kemudian ini kok tiba-tiba bisa menjadi, bukan tiba-tiba ya, tahu-tahu menjadi Direktur Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Nah, monggo Prof bisa diceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menjelaskan terkait
posisi saya sekarang sebagai direktur, kalau kembali kepada masa awal perkembangan perjalanan ya, saya dilahirkan di Menes, Pandeglang, di mana dulu tahun 37 di situ dilakukan muktamar NU terkait dengan bagaimana untuk keterlibatan muslimat ya. Nah, ya saya dilahirkan di tempat itu yang betul-betul tradisinya ya tradisi NU. Tahlilan, sholawatan dan lain sebagainya sudah menjadi keseharian saya. Sehingga saya hafal Yasin itu karena tahlilan. Kadang dari sini udah 7 hari ada yang meninggal lagi. Sampai yang 40 hari nyambung sehingga saya hafal, dan yang paling saya suka itu membagi berkatnya kan. Berkatnya. Masya Allah. Itu setiap itu. Itu dalam. Jadi saya SD di sana, kemudian SMP di sana. Dengan didikan orang tua sebagai guru, ayah juga sebagai ya mubali gitu kan. Nah, baru kuliah atau nyantri sebelum kuliah nyantri di Gontor selama 4 tahun. Itu berapa saudara? Kenapa? Profesor berapa saudara? Saya bersaudara berdua, kakak saya. Jadi kemudian itu sudah nyantri di Gontor 4 tahun. Karena di kelas eksperimen namanya. Kemudian saya ngabdi di Perinduan. Ketemu lagi ada tradisi, artinya di sana betul-betul tradisi NU-nya kuat juga kan, di Perinduan setahun, kemudian kuliah. Nah, itulah yang menempa dari pesantren, kemudian tradisi NU lah yang menempa keterbukaan saya di dalam konteks bagaimana berinteraksi. Pemikiran. Jadi artinya tidak larut kepada, memang saat itu tidak terlihat seperti sekarang ya, perkembangan ideologi, tapi bagaimana mentality, kepribadian, disiplin, menempa untuk ingin maju seperti orang lain. Nah, itu kira-kira dalam perjalanan dalam konteks kehidupan. Setelah itu barulah kuliah di S2, S3 yang memang artinya itu sebagai bagian dari pengembangan IAIN waktu itu kan, UIN, dan akhirnya ya pengabdian itulah dari berinteraksi dengan sahabat-sahabat di PMII, kemudian juga berinteraksi dengan gerakan-gerakan, akhirnya kita punya pikiran ataupun punya concern untuk penguatan kader kira-kira gitu. Nah, artinya sehingga sampai mengantarkan sekarang, tadinya kan jadi wakil dekan, kemudian jadi dekan di Syariah, kemudian sekarang jadi di Lembaga Penjaminan Mutu, kemudian di Direktur Pasca Sarjana. Itu perjalanan yang memang menempa saya untuk dalam tradisi bagaimana keluarga, bagaimana di pesantren, ya untuk lebih mengabdi lah. Berkhidmat. Ya, berkhidmat. Itu kira-kira dalam konteks gitu. Kalau mulai berorganisasi itu kapan? Di sebelum masuk ke perguruan tinggi atau saat? Kalau sebelum masuk perguruan tinggi hanya ikut lebih bagian dari jamiah saja Jamiah saja. Jadi lebih jamiah, ikut ngumpul, kalau ada harlah ikut gitu. Tapi tidak begitu dikenalkan dengan baik sebenarnya Pak. Ya kita ya dikenalkan dengan muassis ya. Kiai Hadrul Syekh Hasyim Asy'ari sebagai tokoh ya selalu itu. Dan di rumah ada almanak NU dan lain sebagainya selalu. Jadi ke-NU-annya otentik gitu. Iya. Jadi lebih seperti itu aja. Nah, barulah di perguruan tinggi ya barulah lebih intensif lagi. Di samping jamiah menjadi harokah. Ya itu kira-kira dengan. Iya. Ya Prof, kalau boleh tahu apa mimpi terbesar Prof Asep sendiri? Apakah berubah-berubah gitu ya, atau itu menjadi teguh ketika tumbuh masa muda? Gitu? Ya, karena memang dididik dari keluarga guru, Ustadz. Ya pikiran kita ya memang sebagai guru waktu itu ya, sebagai pendidik lah. Nah ya sekarang mungkin bahasanya sebagai akademisi. Nah itu visi ataupun juga cita-cita yang terbesar ya, bahwa kita di dalam perjalanan dipercaya menduduki itu hanya sebuah pengabdian. Nah di dalam pengabdian itulah yang selalu saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa berkontribusi di dalam setiap amanah itu ada suatu hal yang baru, berkontribusi. Nah ini yang
selalu menjadi semangat saya. Ya tetap itulah ya saya kan sebagai akademisi tidak ada pikiran untuk ke dunia politik atau menjadi pimpinan partai. Ya memang rutenya di pendidikan itu. Iya ya, pendidikan ya. Nggak ada mimpi lain atau obsesi lain nggak ada. Ya udah karena udah usia segini udah cukup. Usia 50 gitu ya. Paling ya kita sekarang ingin berkhidmat di NU lah ya, untuk lebih dari pengalaman sebagai keilmuan saya di filantropi. NU mana? Di PCNU Tangsel ya. Jadi saya pengen mencurahkan pikiran, waktu bersama teman-teman berdiskusi dan mengembangkan di LWP dan juga Lajisnu. LWP dan Lajisnu. Dengan segala tantangan dan itu ya kita lakukan dengan pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Iya, Prof. Setelah dinobatkan menjadi guru besar, betul, bidang ilmu sosiologi hukum Islam, apakah ini capaian terbesar Profesor? Ya memang di dalam dunia akademik ya memang itu ya finalnya lah sebagai guru besar. Nah tentu setelah ini apa yang harus saya berikan dari keilmuan ya artinya baik secara formal maupun di dunia informal. Dalam arti masyarakat, pesantren, madrasah, lembaga kayak PBNU atau NU, PCNU dan lain sebagainya itu adalah bagian dedikasi yang perlu saya transmisikan dari keilmuan saya sebagai guru besar itu. Nah itu ya tentu bukan karena hanya nulis sebagai publikasi secara teoretik aja. Nah artinya secara kemasyarakatan bagaimana, apakah itu terlibat di dalam training, apakah halakoh, ataupun juga seminar, muktamar dan sebagainya. Itu yang mudah-mudahan bisa tercerahkan dari gagasan saya. Nah ini apa pengalaman yang paling sulit dilupakan oleh Prof. Asep ketika menempuh studi atau jenjang pendidikan dari S1 kemudian sampai guru besar? Yang saya alami dan juga saya tangkap ya dari pengalaman teman-teman dalam studi itu adalah bagaimana mengelola psikologi ya. Psikologi. Iya, bagaimana menghadapi sebuah tekanan-tekanan, mentality. Karena kalau secara intelijensia rata, saya pikir teman-teman sahabat itu rata, mampu untuk mengupgrade. Tapi kalau sudah dihadapkan kepada psikologi pressure atau tekanan psikologi, itu biasanya yang sedikit oleng. Contoh, ketika kita di luar negeri, kan ada yang disebut dengan homesick, kangen. Atau kadang kita juga menghadapi sebuah tekanan ketika bagaimana berhadapan dengan profesor misalnya. Kalau itu kita tidak kuat mental dalam menghadapi itu, mudah putus asa, ya udah ceritanya habis. Tapi ada satu lagi yang selalu saya pegang, yaitulah mendekat kepada Allah, berdoa. Itu tidak bisa kita hanya mengandalkan rasionalitas atau yang disebut dengan istighosah dan lain sebagainya. Ya berdoa kepada muassis, kita ngirim Fatihah dan lain sebagainya. Itu yang selalu diajarkan ya kepada sesepuh dan sebagainya, yang secara sosial memberikan semangat, tetapi tentu secara ilahiyah memberikan doa ya atau barokah dari mereka itu. Iya, dan akhirnya alhamdulillah semua dimudahkan gitu. Alhamdulillah, saya kalau saya mengukur bukan orang yang menonjol dalam arti dibanding teman-teman pada saat itu. Banyak juga. Tetapi ternyata kita itu di dalam konteks kemampuan itu harus dibina dan diasah. Akhirnya lumayan gitu kira-kira. Tidak akan lambat, tapi tetap paling tidak terus akan naik. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang instan. Memang harus dibina, dilakukan dengan secara terus-menerus. Dan terus kerja keras ya. Ya itu tentu ya modal utama, semangat dan selalu optimis. Pasti Allah akan memberikan kemudahan. Betul. Iya. Baik, luar biasa pemirsa. Ini pengalaman dan rekam jejak beliau di bidang pendidikan dan di keorganisasian, dan sekarang berkhidmat di PCNU Tangsel. Betul.
selain menjadi berkegiatan di UIN Syarif Hidayatullah. Dan pemirsa, kita akan masuk ke topik pembahasan kita. Nah, ini soal ini, Prof, perjalanan Nahdlatul Ulama dalam melintasi abad keduanya. Itu. Nah, menurut pandangan Profesor, apa saja dimensi tantangan di abad kedua NU ini yang tentu berbeda dari sebelumnya? Ya, kalau kita lihat tentang bagaimana NU awal, itu kan begitu beyond the zone gitu ya cara berpikirnya kan. Bagaimana hadir sampai dengan Komite Hijaz itu, kemudian berdiri NU. Dan artinya itu waktu itu merespon bagaimana tradisi atau keislaman warisan Rasulullah terjaga dan berhasil. Kemudian perjalanan, nah walaupun NU digonjang-ganjing dan sebagainya, disebut konservatif, tradisional, kemudian kolot dan sebagainya, dia tetap menjadi perekat masyarakat. Nah itu, karena apa? Pada saat itu kan dia berinteraksi dengan tradisi lokal dan NU mampu menggabungkan ataupun beradaptasi dengan tradisi-tradisi lokal yang beda. Aceh, Kalimantan, dengan Islam ada di mana, tradisi lokal ada di mana, dia bisa berbarengan. Itu keberhasilan kalau menurut saya. Ya memang diawali, akhirnya kan dikembangkan oleh Gus Dur sebelum menjelang ini ya. Gus Dur membangkitkan bagaimana pemikiran, bagaimana pembaruan yang harus dilakukan di NU. Nah, itu yang saya tahu terkait dengan itu. Itu yang pertama. Nah, sekarang masuk kepada fase abad kedua di bawah Gus Yahya dan teman-teman dan kawan-kawan semua. Ini memang tantangan pemikiran masih ya, ideologi. Apalagi berkembangnya transnasionalisme. Apalagi sekarang dengan Eropa, bagaimana Amerika, bagaimana Cina dan lain sebagainya, itu diperlukan suatu paradigma baru. Dan paradigma baru yang dikembangkan sekarang di samping tentu pemikiran ini sudah bagus, bagaimana kemarin dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban sudah digagas terkait dengan bagaimana merespon tentang khilafah, bagaimana merespon tentang PBB, bagaimana merespon tentang kebangsaan dan kenegaraan. Sudah sangat bagus. Nah tentu ada dua hal lain menurut saya yang juga perlu dikembangkan untuk, yaitu terkait dengan pengembangan ekonomi. Kemandirian ekonomi, dan yang kedua bagaimana pengembangan SDM atau pendidikan. Ya tentu di yang lainnya tentang kesehatan dan sebagainya, itu hal bagian yang tidak terpisahkan. Di dalam ekonomi misalnya, untuk tidak mengabaikan pemikiran ya, yaitu bagaimana jamaah atau jamiyah yang sudah banyak ini, lebih dari 50% penduduk muslim Indonesia, atau katakan minimal sampai 150 juta lebih. Nah, ini bagaimana bisa diberdayakan oleh NU melalui filantropi Islam misalnya, maka ini adalah suatu potensi. Nah, kalau kita ambil 1.000 rupiah, gak usah besar, dalam seminggu, gak usah sehari, itu sudah berapa? Artinya memang ini perlu ada namanya institusionalisasi pelembagaan di NU yang memang secara modern, secara inovatif, kreatif dalam konteks filantropi ini. Kenapa sih filantropi? Karena filantropi lebih menyentuh bagaimana perasaan-perasaan yang sifatnya lebih kepada semangat spiritual dibanding kita mendirikan lembaga yang formal. Nah, agak rumit. Kalau ini kan sentuhannya sentuhan spiritual, sentuhan amal. Nah, sentuhan amal tentu ada program-programnya. Katakanlah ini program untuk misalnya ekonomi kerakyatan, ini dananya dan sebagainya. Nah, kalau itu dikemas, NU akan mandiri, dan ini juga menjadi penopang dari pemikiran tadi. Itu yang bagian yang ini. Yang kedua, misalnya tentang SDM, ya tentu SDM bukan hanya kepada keagamaan aja sekarang nih. Harus kepada teknologi, kepada ekonomi, kepada politik juga. Bagaimana NU bisa mampu merespon dunia. Artinya bagaimana NU bisa mewakili misalnya di PBB, berbicara tentang keagamaan, pemikiran. Karena NU tidak punya pikiran-pikiran yang sifatnya eksklusif. Nah, dan ini sudah terbukti. Bagaimana dia tidak punya pikiran untuk merespon atau menghadap-hadapkan dengan Barat, tapi dia mencoba lebih kepada harmoni, kedamaian dan sebagainya. Ini yang
saya pikir tantangan ke depan harus diarahkan ke sana. Kalau sudah diarahkan ke sana, saya yakin NU tidak akan goyang, tidak akan goyang. Bahkan kalau kita lihat dari pengalaman di Afghanistan, saya waktu ikut PKPNU baru tahu tuh bahwa ternyata ada cabang NU di sana. PCI, Nah, kenapa demikian? Karena selama ini Arab itu asosiasinya kan Qabilah. Ya, kabilah ya. Kalau diasosiasikan kepada institusi, berarti kan kumpulan Qabilah-Qabilah. Itu akan jauh lebih melebur. Karena kita pun juga sama. Ini kan ada dari Aceh kan kita Etnik, itu, ya, suku. dari NTT, dari Papua. Kita satu di dalam wadah NU. Bukan lagi ini Papua ngumpul, kemudian Padang enggak, Sunda, Jawa enggak. Kita melebur dan inilah menjadi wadah yang baru paham sekarang bagaimana dulu waktu awal mendirikan sampai dengan istikharah sebagai tarekat. Nah, tirakat lah ya, tirakat oleh para muassis. Ya. Artinya betul-betul dilakukan bukan niat sembarangan. Kayak orang sekarang mau mendirikan partai. Enggak, mereka tujuannya betul-betul ke depan. Betul. Nah, ini yang harus juga kita teladani. Bukan juga kita itu lebih kepada nafsu insaniah semata, tapi memang betul-betul kebangsaan. Dan ini yang juga bagaimana kita belajar dari mereka, berpikir keumatan, kemanusiaannya, walaupun belum disebut humanisme bahasanya ya, tetapi cara pandangnya humanisme sekali. Itu kira-kira. Ya, Prof, kalau Prof menilai, memaknai visi peradaban dari duet kepemimpinan Kiai Miftahul Akhyar Rois Am PBNU dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, ini gimana? Saya lihat dari beberapa data dan juga diskusi ataupun juga halaqah, saya melihat ini adalah sebuah harapan yang cerah ya dari Kiai Miftahul Akhyar dan Gus Yahya dalam konteks fikih peradaban. Karena yang saya pahami dalam konteks ini ingin menempatkan kembali Islam dan juga dalam konteks kenegaraan yang lebih inklusif, yang lebih harmonis, yang lebih juga ada persaudaraan. Itu poin pertama. Karena itu agama ini poinnya, agama bukan diletakkan sebagai sebuah sesuatu yang menjadi penghalang untuk menyinari lah masyarakat. Nah, maka itulah di dalam konteks disebutkan bagaimana kita merespon PBB dibanding dengan khilafah misalnya. Ya tentu di dalam konteks dicari dulu bahwa bagaimana khilafah sebenarnya dalam konteks standar saat ini. Tidak ada. Ketika dibangun pun yang ada adalah lebih kepada asobiyah atau semangat-semangat kekelompokan. Belum lagi kita kalau masuk kepada bagaimana cara menafsirkannya agama untuk masuk menjadi sistem khilafah, itu akan menjadi lebih kompleks lagi. Lebih kompleks, rumit lah. Ya, lebih rumit. Maka itulah di dalam fikih peradaban ini loh ada lembaga internasional yang kita ada di sana, terlepas ada kelemahannya, PBB menjadi bagian yang menjadi kemaslahatan. Karena dia lahir kan dari gagasan Perang Dunia I, Dunia II menjadi kucamuk. Wah, merespon situasi walaupun memang luar didirikan biasa oleh Barat ya, tapi ini adalah bagian bagaimana bisa menjaga lah negara-negara yang terancam dilindungi. Kayak sekarang misalnya, walaupun memang terjadi politik yang lebih parsial antara persaingan mungkin misalnya Rusia dan Amerika, tapi bagaimanapun ada sebuah blocking atau penghalang ya untuk tidak bersifat liar, misalnya beberapa negara yang punya kekuatan. Dan PBB ya saya setuju. Artinya dijadikan sebagai bagian bagaimana dalam fikih peradaban ini loh satu. Itu belum di situ saja, tentu dalam konteks tentang bagaimana tentang gender misalnya, bagaimana tentang kehidupan sosial, ekonomi dan lain sebagainya di dalam fikih peradaban menjadi agenda. Dan saya yakin ini adalah sebuah hal yang kepentingan umat lebih besar. Kepentingan kemaslahatan. Kemaslahatan dan itulah yang kita kemarin diskusikan di Surabaya. Bagaimana cara menafsirkan agama dalam konteks
maqasidus syariah dan maslahah harus dikedepankan dibanding dalam penafsiran-penafsiran yang sifatnya parsial. Nah, itu kira-kira dalam konteks ini. Nah, Prof, menurut Profesor, problem apa yang dihadapi dunia saat ini? Kalau kita ngomongin dunia, tentu ada beberapa blok ya. Nah, kalau dunia Islam kan, tentu yang kita hadapi adalah bagaimana ideologi Islamisme. Nah, ya tentu benturan-benturan dalam konteks Barat Islam secara pengalaman masa lalu masih ada. Maka hegemoni inilah yang memang masih ada dan harus direspon dengan baik. Nah, respon dengan baik itu tadi pertama sudah PBB ya, udah menjadi wadah yang memang menyatukan. Namun yang kedua yang harus dalam konteks ideologi politik global, IT atau misalnya teknologi, ini adalah yang hal-hal yang harus kita kuasai. Nah, maka NU tidak boleh gagap merespon ini. Data misalnya, atau misalnya bagaimana background kita dan sebagainya, sudah betul-betul dalam tanda kutip telanjang sekarang ini kan. Semua sudah, serba transparan. Serba transparan. Maka dalam konteks ke depan, perebutan itu juga di samping seperti juga gagas oleh Jokowi misalnya tentang food, makanan. Karena ini kan menjadi alat untuk perang dalam konteks negara. Resource maksudnya, natural resource, sumber daya alam. Nah, betul itu. Jadi tantangan-tantangan ke depan tidak selalu bagaimana antar negara itu perang fisik. Walaupun perang fisik juga terjadi sekarang kan, kayak Ukraina dan Rusia dan sebagainya. Tapi cara mematikannya bukan dengan cara itu. Dia mematikan dulu bagaimana ketergantungan. Harus tergantung. Bagaimana Tunisia sekarang? Kadang seminggu ada makanan, kadang enggak. Itu kalau orang sudah terhimpit begitu apa? Akhirnya kan dia memohon. Kalau sudah memohon, dia tidak bisa mandiri. Kalau tidak bisa mandiri, ya udah tinggal didominasi. Dikooptasi. Kooptasi. Nah, ini yang kita sesama warga, artinya asosiasi, organisasi harus menyatu di Indonesia juga kan. NU, Muhammadiyah, Kristen, Katolik dan sebagainya untuk merespon tadi, karena tantangan global itu seperti itu. Belum lagi iklim, belum lagi energi. Itu artinya tantangan-tantangan di luar ideologi ya, di luar ideologi. Karena kalau ideologi selalu itu, karena manusia ingin menggolkan dirinya di dalam konteks dunia. Itu kira-kira dalam beberapa hal yang perlu kita waspadai. Iya, luar biasa ini penjelasan dan elaborasinya, Prof. Ya, Prof. Nah, ini kita masuk di peran kiprah NU dalam membangun peradaban Islam di masa depan. Iya, betul. Nah, ini menurut Prof. Asep, bagaimana dinamika umat Islam dunia saat ini, kalangan dunia Islam? Setidaknya potretnya dalam 2 atau 3 dasawarsa terakhir lah. Dekade terakhir. Kalau kita lihat tentu di dalam konteks perseteruan ataupun juga dunia dalam konteks ideologi dan juga NU, ada hal yang perlu kita waspadai di dalam konteks tetap ekstremisme. Islamisme transnasional itu yang harus diwaspadai. Artinya ideologi, dan karena pemikiran itu masih menjadi penting, perlu diperkuat dalam konteks ini. Nah, bagaimana ini menjadi bagian? Karena kalau kita lihat misalnya Arab Spring misalnya kan, kemudian adanya ISIS misalnya, itu adalah bagian yang tidak mudah larut sampai sekarang. Dan di Indonesia pun juga sama kan. Upaya-upaya dalam konteks ini harus negara Islam, ini harus khilafah Islam, itu belum padam. Belum padam, masih aja. Upaya itu masih ada. Ya kan, kalau kita lihat dengan partai-partai yang menonjolkan identitas keislaman kan hal-hal yang gitu. Artinya suara-suara atau spirit seperti itu tetap. Artinya Pancasila ini
bukan selalu dalam kondisi aman. Maka NU menjadi bagian yang harus selalu merawat dan menjaga ideologi ini yang sudah menyatukan. Artinya sudah mematri Indonesia dan menjadi kesatuan. Itu yang pertama. Tentu yang kedua adalah bagaimana kita sering menghadapi pertentangan, bagaimana misalnya Cina atau bagaimana juga Amerika dan sebagainya. Ini bukan ngomongin anti Cina dan anti Amerikanya, tetapi ini harus kita respon dengan perkembangan-perkembangan teknologi, perkembangan-perkembangan ekonomi. Kita sudah harus bisa berkolaborasi, bukan berhadapan. Kita misalnya kemajuan Indonesia ataupun perkembangan teknologi di masa awal dulu mereka juga sama, Amerika dan Jepang. Sekarang juga sama, menghadirkan Cina dan Jepang dan sebagainya untuk kemajuan. Dan disinilah maksud saya NU bukan hanya berhenti di dalam konteks musola, surau atau pengajian ataupun juga pemikiran, tapi harus masuk. Karena ideologi akan bisa terbendung kalau kita juga punya kekuatan dan kemandirian. Nah, kenapa ya? Karena masyarakat kita juga butuh kesejahteraan. Butuh sentuhan, karena kalau ini mereka yang kita masih perlu percaya yang disebut dengan kadal fakru ayyakuna kufro, itu konsepnya lain. Kalau sekarang konsepnya dia akan menjadi militan, akan menjadi ekstremis karena gara-gara dia juga merasa dirinya teralienasi oleh ekonomi. Aku diasingkan, ya ngapain ya, ini gara-gara sistem demokrasi yang tidak benar. Maka harus kembali kepada Islam yang murni. Maka harus berjihad. Nah itu. Khilafah. Itu gara-gara lebih kepada faktor itu. Kalau dia merasa tercerahkan, sejahtera, tercukupi, merasa disebut dia adil, pikiran-pikiran itu akan hilang. Coba aja kita cek apakah dalam data yang orang yang sejahtera bagaimana sifat ekstremismenya. Ada juga memang udah sejahtera, dia hanya karena dalam arti ekonomi, cuman dia hanya ingin pencarian yang disebut dengan hijrah itu. Ideologi. Nah, hijrah. Karena hijrah juga gara-gara ini juga kan tersentuh oleh orang-orang yang tadi ideologinya itu untuk diajak. Kenapa? Wah, Anda kan itu selama ini hidup bukan secara Islam yang benar. Kaget dia kan? Yang mana Islam yang benar? Nih Islam yang benar itu yang ini. Nah itu artinya, disitulah NU yang harus masuk. Satu lagi, dalam konteks dunia digital, ini kita harus peka. NU, dengan adanya TV NU lumayan, paling tidak tercerahkan. Tetapi ada digital lain yang begitu terintegrasi. Ini kita harus mengambil peran penting dalam konteks bagaimana keislaman, bagaimana isu-isu, bagaimana mengcounter. Karena kan detik ini kita tahu, detik ini sudah ke ujung dunia. Nah ini juga harus kita kuasai di dalam konteks IT dan digital ini. Karena tanpa itu kita akan gagap ya. Saya pikir itu. Prof, apa yang bisa diperankan oleh NU dalam menyelesaikan problem konflik yang dilatari oleh internal di kalangan dunia Islam, kalangan umat Islam maupun antar agama. Saya pikir yang di dunia ini masih terjadi letupan-letupan itu. Kita perlu selalu berdialog Kita selalu perlu tentu dialog dengan berbagai cara. Apakah kita mungkin istilahnya muktamar bersama, apakah kita melakukan konferensi bersama, mengkaji bersama, tentu dengan isu-isu yang memang menyatukan atau menyamakan ataupun mempertemukan pandangan. Contoh misalnya kita ingin berdialog dengan antar agama, misalnya apakah Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Karena ini kan masih banyak terkait dengan penekanan minoritas misalnya di Myanmar dan lain sebagainya, atau di belahan dunia lain. Nah, disitulah perlu diperankan ini untuk merespon bagaimana minority gambaran Indonesia. R20 sudah membuktikan. Prakarsa R20 sudah menjadi bukti. Tapi nggak cukup sampai di situ. Itu tidak, karena memang dialog itu kita untuk menyadarkan orang tuh ngomongnya harus berkali-kali. Kenapa misalnya iklan kita suka bingung. Kok ini iklan
air mineral kok berkali-kali, ternyata memang beda. Kalau kita sering melihat, ingatannya pengen itu. Kan semua air mineral kan banyak, tapi coba apa orang menyebutnya? Satu merek kadang-kadang. Itu ini yang, maka dalam konteks itu dialog. Nah, itu dialog. Yang kedua, tentu kita juga harus menegur atau berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara asing. Ya, baik Amerika, bukan apa namanya, lembaga-lembaga yang ada di sini, agen-agennya. Itu bahkan dengan UN sekalipun. Ya, UN sekalipun kita harus berinteraksi karena kita bisa berdialog, berdiskusi, berkomunikasi tentu untuk lebih makro, kepentingan kemanusiaan. Bukan ngomongin tentang keagamaan secara eksklusif. Artinya lebih kita membangun kepada harmoni, persaudaraan, mencapai kepada dunia supaya misalnya bagaimana. Nah, contoh misalnya kalau kita melihat konflik, nah Israel, Palestina, bisa nggak kita lakukan dengan pendekatan NU yang hadir, bukan negara? Nah itu akan lebih dianggap, oh ini kan tidak politik. Tentu menghadapi Israel dan lain-lain sebagainya juga tidak sekali, harus berkali-kali dan sebagainya. Ini loh kami, kemanusiaan itu sama, harus dijaga. Dan NU saya yakin bisa hadir untuk itu. Dan ikhtiar untuk melakukan itu nggak berhenti. Ya, tidak berhenti. Kita karena tantangannya artinya harus ada modifikasi, pendekatan-pendekatan yang relevan, yang lebih masuk akal, yang humanis, dan itu juga secara pelan-pelan menghadirkan NU yang betul-betul hadir seperti cita-cita muassis itu betul-betul terjaga. Ya, Prof, desain peradaban yang bagaimana yang dapat membangun tata dunia yang lebih harmonis, adil dan berkemanusiaan? Maka yang paling tepat yang sekarang sudah digagas oleh NU itu adalah memang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan atau derajat kemanusiaan sebagai sebuah ciptaan Tuhan yang Maha Agung. Itulah yang menjadi agenda besar. Tanpa melihat dia suku, tanpa melihat dia agama, tanpa melihat dia asalnya dari mana, itu adalah bagian yang dikedepankan. Peradaban itu. Sehingga kalau kita menempatkan ini manusia adalah punya derajat yang tinggi, punya derajat yang mulia, dan NU melihat dan kita menggerakkan ini untuk di dalam dunia, itu akan menjadi yang sangat bisa diterima. Bisa diterima karena kita tidak menonjolkan tentang identitas background sebagai keagamaan. Tapi bagaimana nih manusia ini punya kebutuhan yang sama. Kita harus melihat dunia lain yang kelaparan. Di beberapa di Afrika, ya kita bersyukur di Indonesia. Makanan ada berbagai macam, bisa umbi-umbian, tapi mereka menggali tanah yang kering. Nah ini yang disebut dengan food starvation itu loh, kejarangan ataupun kekeringan makanan. Kita mungkin hanya melihat di sini, belahan mereka untuk makan 3 kali seperti kita, ya tidak. Nah inilah yang makanya peradaban untuk menyatukan dengan dunia itu ya bagaimana nilai-nilai kemanusiaan kita hadirkan supaya ini dijaga bersama, dirawat, dan kita mendiskusikannya, mendialogkannya melalui itu. Bukan mendialogkan untuk menyebut kepentingan kita. Ini adalah warisan Tuhan, warisan yang punya nilai-nilai ketuhanan. Jadi karena manusia semuanya punya pikiran tentang ketuhanan. Jadi saya yakin itu akan merekat ya, lebih merekat dunia. Dan bukan proses sekali jadi begitu, Bro? Ya tentu, itu tadi yang saya selalu dialog, selalu bagaimana menyentuh orang-orang para konglomerat, para big milioner dan sebagainya. Mereka kan sudah masuk ke wilayah itu. Belum lagi kalau kita perhatian tentang penyakit, belum lagi tentang pendidikan, itu akan lebih rumit. Tapi itulah perlu meletakkan nilai-nilai kemanusiaan, harkat kemanusiaan harus lebih didahulukan untuk sebagai bahan dialog, maka akan terjadilah bagaimana pola-polanya. Itu kira-kira. Ya Prof, ini menurut Profesor bagaimana menjadikan NU sebagai model peradaban dunia di masa depan? Nah yang saya lihat bagaimana NU menjadi model, tentu di samping pemikiran yang sudah bagus dan sudah
terarah ke depan, kita juga harus membangun institusi atau lembaga yang lebih adaptif kepada perkembangan zaman. Kenapa? Itu satu, karena ini akhirnya akan kita berada di mana-mana, akan bisa merespon. Itu satu. Nah, yang kedua, kita tentu terus mengedepankan bagaimana NU ini menjadi agen, menjadi mediator kepada sebuah bagaimana untuk membangun harmoni, membangun perdamaian. Dan yang selanjutnya itu tadi, kita harus selalu konsisten dengan ideologi pemikiran NU yang betul-betul inklusif, harmoni, dan kemanusiaan. Saya pikir itu. Iya. Oke, baik Profesor dan pemirsa TVNU, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Prof, terakhir, ini closing statement, pesan dan moral yang ingin disampaikan. Monggo, Prof. Oke, terima kasih. Sebagai closing saya ingin menyampaikan, pertama kita harus berbangga menjadi orang NU, namun itu tidak cukup. Kita harus menggali spirit yang sudah dibangun oleh muassis dan bagaimana kita hadir bermanfaat bagi orang lain. Karena itu kita harus selalu mengembangkan diri, berinteraksi, mengabdi kepada NU, berkhidmat kepada NU, dan bagaimana kita selalu menjunjung tinggi bagaimana visi-visi muassis itu untuk kemanusiaan. Saya pikir itu insya Allah akhirat kita akan mendapatkan kemudahan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Profesor Asep yang sudah berkenan hadir dalam program Bicara, program talkshow kita. Dan pemirsa TVNU, kita sudah sampai di penghujung acara, dan yang jelas bahwa membangun peradaban bukan proses sekali jadi atau bukan proses instan. Ia membutuhkan ikhtiar dari kita, warga Nahdliyin, untuk terus berkhidmat, meneruskan, kemudian mengikhtiarkan upaya-upaya yang telah digagas, mimpi-mimpi besar yang telah dicita-citakan oleh para kiai muassis Nahdlatul Ulama. Saya Ali Ramadan beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.